Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Suhendri dengan nomor BP 1910842005. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi saya mengenai proposal yang akan saya teliti. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing, yaitu Bapak Dr. Hendrik Koswara, SIP MSOC SC. Selanjutnya itu Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP FPA, yang telah memberikan bimbingan mengenai proposal yang akan saya teliti ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal oleh BBPOM, Balai Besar POM, Sumatera Barat di Kota Padang. Pada presentasi saya kali ini saya membagi menjadi 3 bab, yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Selanjutnya itu bab 1 latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini memicu perkembangan kosmetika, sehingga kosmetika cukup mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Dengan didapatkannya kosmetika dengan didapatkannya kosmetika dengan harga yang terjangkau, sehingga kosmetika yang berada di pasaran banyak yang tidak mendapatkan izin dan tidak layak konsumsi. Selanjutnya itu pemerintah, sehingga pemerintah harus melakukan pengawasan sebagai upaya bentuk melindungi kesehatan masyarakat. Untuk itu dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pengawasan kosmetika yang bertujuan untuk sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat agar produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar tidak lagi beredar. Selanjutnya itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kosmetik yang baik, yaitu harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk tersebut. Dengan mencantumkan nomor izin, maka konsumen dapat mengetahui keamanan dan mutunya terjamin. Namun, rata-rata banyak orang yang tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah, serta hasil yang langsung terlihat. Oleh sebab itu, banyak orang yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan dan tidak terdaftar dalam BPOM. Dalam Perbepo nomor 30 tahun 2017, kosmetika adalah bahan atau kesediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, yaitu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik. Selanjutnya itu akan saya paparkan tabel sarana distribusi kosmetik di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut. Nah, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana distribusi yang ada di Kota Padang merupakan yang terbanyak. Namun, setelah diperiksa oleh Satuan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat, dari 12 kabupaten atau kota, Kota Padang juga berada di urutan pertama yang memiliki sarana distribusi kosmetika yang tidak memenuhi kriteria. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM, yang sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam perlindungan terhadap konsumen. Dalam susunan organisasi BPOM, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan utama yang akan dijadikan dalam titik fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang terkait dengan maraknya peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan tidak bersertifikasi halal, sehingga dapat menimbulkan keraguan dan rasa tidak aman bagi konsumen. Berdasarkan uraian fenomena yang telah disampaikan peneliti di atas, maka peneliti telah merumuskan masalah penelitian sebagai berikut, yaitu bagaimana implementasi BPOM Kota Padang dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Padang. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang tepat untuk mengolah dan menganalisis data yang terkait implementasi pengawasan peredaran kosmetika oleh Balai Besar POM di Kota Padang. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan ilmu administrasi publik, terutama berkaitan dengan pengawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta keilmuan tentang perlindungan konsumen, terutama mengenai hak-hak yang harus didapatkan konsumen mengenai keamanan suatu produk, khususnya produk kosmetik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan dan dipertanggungjawabkan pelaku usaha
terhadap produk kosmetik berbahaya. Diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen serta dapat dijadikan referensi penelitian sejenis di masa mendatang. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, serta instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan peredaran kosmetika ilegal di Kota Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademisi dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya itu akan saya paparkan penelitian yang relevan dengan proposal penelitian saya. Baiklah, selanjutnya itu teori. Saya akan menggunakan teori dari Donald Kometer dan Carl van Horn, yang dimana yang terbagi menjadi 6 variabel. Yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya itu akan saya paparkan mengenai skema pemikiran terhadap proposal penelitian saya. Selanjutnya itu definisi konsep. Yang pertama itu kebijakan publik. Pengertian atau definisi kebijakan publik di dalam bukunya yang berjudul Public Policy Making yang isinya sebagai berikut, yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor maupun sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu yang harus diperhatikan. Selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan sebagai suatu tindakan meneliti atau melihat apakah suatu kegiatan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan agar kelemahan tersebut dapat diperbaiki secara cepat dan mencegah kelemahan tersebut terulang lagi. Pengawasan ini berpotensi untuk segala hal, baik terhadap benda ataupun terhadap manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi. Pengawasan juga menjadi pengukuran perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan yang sedang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu akan saya paparkan definisi operasional penelitian saya. Selanjutnya itu bab 3, yang pertama itu pendekatan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data dan teknik pemilihan informan. Teknik pengumpulan data saya menggunakan observasi, wawancara, atau interview, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan itu purposive sampling. Selanjutnya itu peran peneliti. Peran peneliti adalah sebagai instrumen utama. Sebagai instrumen utama, peneliti berfungsi sebagai orang yang menerapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, melakukan analisis data, serta sampai dalam hal membuat kesimpulan atas penelitian yang telah ditemukan. Selanjutnya itu proses penelitian dan unit analisis. Proses penelitiannya yaitu proses pertama kali yang dilakukan oleh peneliti adalah merumuskan yang ingin diteliti mengenai pengawasan peredaran kosmetika ilegal oleh Balai Besar POM Sumatera Barat di Kota Padang. Kemudian, peneliti melakukan pengamatan dengan melihat fenomena yang terjadi, baik di website maupun di berita online. Selanjutnya, mengurus surat izin penelitian sampai dengan selesainya penelitian ini nantinya di lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan turun lapangan untuk observasi fenomena di lapangan. Kemudian untuk memperkuat fenomena atau temuan di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada informan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari Balai Besar POM Sumatera Barat di Kota Padang. Selanjutnya itu unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisis peneliti adalah lembaga, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya itu teknik analisis data dan teknik pesan data. Teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis dari data menurut Basrawi dan Suwandi yang berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik pesan data yang peneliti gunakan itu triangulasi sumber. Penggunanya sendiri dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dari data yang telah dianalisis oleh peneliti
sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.